Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kita lanjutkan pada pertemuan kedua. Pada kesempatan ini akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan itu dibagi dua. Yang pertama untuk larutan non elektrolit, kemudian yang kedua untuk larutan elektrolit. Sifat koligatif larutan ini apa? Ini adalah sifat larutan yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut dan bukan ditentukan oleh jenis zat terlarut. Nah, kita mulai sifat koligatif larutan ini. Pertama untuk larutan non elektrolit. Larutan non elektrolit ini seperti apa? Ini sudah dipelajari kelas 10. Misalkan saya ambil contoh larutan urea, larutan glukosa, dan larutan sukrosa. Kemudian sifat koligatif larutan itu ada berapa? Ini ada 4. Pertama penurunan tekanan uap, delta P, kenaikan titik didih, delta TB, penurunan tekanan beku, delta TF, dan tekanan osmosis adalah P. Penurunan tekanan uap ini dirumuskan seperti ini. Jadi kalau non elektrolit ini oleh Raoul, ini delta P sama dengan P0 kali XT, atau P sama dengan P0 kali XP, dan delta P sama dengan P0 kurang P. Ini rumus-rumus pada penurunan tekanan uap. Keterangannya, delta P penurunan tekanan uap, kemudian P0 adalah tekanan uap pelarut murni, kemudian P adalah tekanan uap larutan. Satuan tekanan bisa milimeter raksa, sentimeter raksa, atau atmosfer, disingkat ATM. 1 ATM itu sama dengan 760 mm Hg atau 76 cm Hg. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sini kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih ini persamaannya seperti ini. Delta TB sama dengan KB kali M. M ini molalitas, rumusnya adalah G per MR kali 1000 per P. Ini pertemuan pertama sudah dibahas. Molalitas itu persamaannya G per MR kali 1000 per P. P itu massa pelarut. Kemudian delta TB juga sama dengan titik beku larutan dikurangi titik beku pelarut. Kemudian titik beku pelarut, titik didih ya. Titik didih pelarut ini pada tekanan 1 atmosfer adalah 100 derajat Celcius. Ini yang akan dipakai dalam perhitungan adalah dalam tekanan 1 atmosfer. Kemudian yang ketiga penurunan titik beku, delta TF. Ini rumusnya tinggal kalau ini TB, KB sini TF jadi KF. Kali M. M itu sama kemolalan, rumusnya G per MR kali 1000 per P. Kemudian ini kalau delta TF adalah titik beku pelarut dulu dikurangi titik beku larutan. Tapi kalau titik didih tadi larutan dulu dikurangi pelarut. Persamaan ini apa artinya? Artinya titik beku larutan selalu lebih tinggi daripada titik beku pelarut.